ada kunjungan dari pihak pengadilan. Seperti apa sih prosesnya tadi, Mas? Kalau prosesnya namanya pemeriksaan setempat, karena itu atas permintaan saya ke pengadilan, biar semuanya terbuka, terungkap, kita minta dilakukan pemeriksaan, sekaligus juga dilihat bagaimana respon anak-anak terhadap seseorang. Ternyata anak-anak tetap menolak, bahkan teriak-teriak tadi. Naik dikit bang, naik dikit. Biar sama Saya aja maju ya. Jadi tadi itu pemeriksaan setempat, di mana atas permintaan saya selaku kuasa hukum Baim Wong minta supaya dilakukan pemeriksaan di tempat, di mana 3 tempat, rumah yang ada di Ozon, rumah yang ada di Delman, dan rumah yang ada di Tiger Wong. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan. Yang jelas tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk dua orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak. Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani, seperti itu. Memang ditemukan ada Ya, Anda tanya aja sama mereka semua, jangan tanya kepada saya. Yang jelas menurut hukum seperti itu. Baim juga tadi udah ketemu, anak-anak juga datang. Begitu anak-anak datang juga dalam keadaan berteriak dan tidak mau, artinya masih ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak jangan dipaksa, jangan dijadikan objek. Anak-anak juga punya hak untuk menentukan, walaupun dia anak belum mumayyiz, belum 12 tahun, tapi dalam situasi tertentu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sekarang yang terpenting itu adalah apa yang terbaik buat anak-anak, bukan apa yang terbaik buat orang tuanya. Itu adalah perkembangan dalam proses hak asuh anak. Seperti itu sekarang. Dan buat Baim sendiri gimana Baim melihat pertemuan Paula dengan anak-anak tadi? Ini sebenarnya niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya juga nggak ke Ozon, saya juga tadi Penhek, saya dari sini tiba-tiba udah ada di Tiger Wong, karena saya ganti celana baru dia ke mereka semua ke mana, ke Delman, nyari tempatnya, lihat situasinya. Dan kan ada CCTV juga yang dihapus, dia lihat CCTV-nya di mana, saya kasih lihat ini di sini, dia lihat situasinya di rumah seperti apa. Tapi tadi sempat kita dengar anak-anak nangis tuh kenapa sih? Ya tidak mau, anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau sama ibunya? Tidak mau atau? dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya sudah jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik, kelihatan baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya, sama kita bilang Miss Julia, ada semuanya Miss depannya ya. Ada saya bilang pulang sama mama yuk. Karena kalau anaknya sudah tenang, nggak apa-apa, mau pulang sama anak nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, jangan dipaksa. Karena kasihan psikis anaknya. Dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuman bonding aja. Orang tua sama anak sampai benar-benar ini, tiap hari juga apa-apa, tapi jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget, dan kita nggak pernah melarang sekalipun. Artinya kamu hak asuh ingin di kamu, tapi Paula boleh kapanpun. Ini bukan masalah hak asuh sebenarnya, ini masalah yang terbaik buat Anak-anak saja. Ini bukan masalah hak asuh. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak, tapi gimana? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus di orang tua yang sehat. Beneran, apa ada yang saya bilang. Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab. Dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula, secara damai, yuk daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau. Kita nggak usah bilangnya, maaf ya, pengkhianatan, dan dia bilangnya perselingkuhan ya, nggak usah bilang. Dan Paula mau.
ada buktinya semuanya, saya udah kasih. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukan yang mau mempertahankan hak asuh anak. Yang terbaik buat anak saya harus lakuin, dan bukan berarti saya memisahkan. Beda juga, ini beda-beda semua, kan persepsinya diputer-puterin terus. Nah ini saya apa adanya bilang, dan alhamdulillah hakim di sini lihat semuanya. Lihat tadi Lihat datang semua. ke rumah yang ada di Ozon, ya udahlah dilihat seperti itu, silakan hakim yang menyimpulkan. Juga datang ke Tiger Wong, tempat anak-anak bisa bermain dan sebagainya, dia bilang wah ini tempat pasti nyaman, ya pasti nyaman anak di situ. Dan terakhir ke rumah ini. Ini sebenarnya permintaan saya sebenarnya sama pengacara mereka, sama pengadilan, ketika pengadilan baru 2 kali 3 kali. Datang deh, saya bilang. Daripada saya yang beropini sendiri, kejadiannya seperti apa, yang satu membela, yang saya seperti bukan begitu. Datang deh. Jadi Buktiin tahu asli. semua sendiri. Akhirnya mereka datang alhamdulillah dengan niat baiknya melihat sendiri kok. Dan bukannya kita menghalangi untuk ini, enggak. Saya mengajarkan yang baik setiap hari sama anak. Tapi soal jasmani dan rohani sendiri Ditanya artinya kepada yang ada bersangkutan ya aja. tadi sudah kita tanyakan kan tidak ada respon, artinya dari pihak Kalau Baim tidak ada sendiri- respon ada dua, antara benar dan tidak benar. Yang jelas biasanya kalau tidak pasti membantah. Kalau diam ada kalanya benar. Baim sendiri Itu logika di dalam bertanya. Ada kala kita bertanya dengan seseorang diam itu berarti membenarkan. Karena diam itu bisa dikategorikan membenarkan tentang sesuatu yang jelas. Dalam proses persidangan itu terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami, ada seseorang istri yang nuyus, ada seseorang istri yang berduaan di dalam sebuah tempat yang bukan pada tempatnya, di mana laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Menurut syariat Islam itu adalah dilarang dan itu adalah istri yang durhaka. Itu adalah fakta-fakta persidangan. Oke, nah Baim sendiri gimana Baim menanggapi itu gitu loh? Jadi gini, yang paling mungkin Paula juga tahu kali ya, gini loh, yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dilupa, ada saksi hidup yang akan terus berkembang, 2 anak ini, dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa KDRT? Enggak, ini saya akan memperlihatkan setelah besar sama anak saya. Pasti itu abadi, dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dielakin sama semua kejadian ini. Kemarin saya dibilang saya mengajarkan yang tidak baik sama anak. Anak nanti sudah gede, dia baca. Dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, kok mama ngomong kayak begini? Bapak kan gak kayak begini. Dia lihat komen semuanya. Kok satu yang saya takut dia itu membenci ibunya nantinya. Dan ini gak dipikirin sama Mula. Saya itu takut sebenarnya, takut anak-anak itu berbalik nanti sudah besar. Saya kan pernah 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun lebih bahaya. Dia punya opini tajam banget sama orang tuanya. Tinggal enggak. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakukan sama Paula itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya. Dan alhamdulillah saya bukan orang seperti itu. Mas, tapi udah pulang.